Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Julfi Mlakamati. Saya dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep himpunan. Jadi, yang kita akan bahas di sini adalah apa yang disebut dengan himpunan dan bagaimana cara menyatakan himpunan, bagaimana menyatakan keanggotaan dari suatu himpunan, dan apa yang dimaksud dengan bilangan kardinal. Yang pertama kita akan bahas yaitu pengertian himpunan. Jadi, istilah himpunan identik dengan kata kumpulan. Lalu, apakah kita bisa menyebut setiap kumpulan itu sebagai sebuah himpunan? Untuk tahu, mari kita simak definisi berikut ini. Himpunan didefinisikan sebagai kumpulan benda-benda real atau abstrak yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kumpulan tersebut harus dapat didefinisikan dengan jelas agar dapat dibedakan antara himpunan dan bukan himpunan. Jadi, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama adalah kumpulan semua huruf alfabet. Di sini merupakan suatu himpunan karena setiap huruf dari A sampai Z dapat masuk ke dalam himpunan tersebut. Baik, contoh yang kedua adalah kumpulan angka yang lebih dari 1. Di sini bukan merupakan suatu himpunan karena kurang jelas yang lebih besar itu apanya. Apakah lebih besar ukurannya, tebal, tipis, tinggi, pendeknya, atau bahkan nilainya. Karena kita tidak tahu, berarti bukan merupakan suatu himpunan. Yang ketiga adalah kumpulan bilangan bulat lebih dari 1. Di sini merupakan himpunan berbeda dengan contoh yang kedua tadi. Karena di sini kumpulan tersebut jelas pada bilangan bulat, tinggal kita ambil nilainya yang lebih rendah dari 1. Berarti dapat anggotanya adalah 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kumpulan makanan yang enak. Nah, di sini bukan merupakan himpunan karena definisi enak itu juga berbeda-beda. Selera makan orang berbeda-beda. Jadi di sini menyebabkan anggotanya berbeda, maka bukan merupakan suatu himpunan. Jadi jelas ya, di sini kita bisa membedakan mana yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Perhatikan pula bahwa yang bukan contoh himpunan itu mengandung kata sifat seperti besar, kecil, enak, indah, dan seterusnya. Kemudian, objek di dalam himpunan disebut elemen unsur atau anggota himpunan. Biasanya dinyatakan dengan huruf besar seperti A, B, dan C. Bila perlu dengan intens seperti A1, B1, C1. Kemudian elemennya dinyatakan dengan huruf kecil seperti A, B, dan seterusnya. Diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal dan di antara unsurnya dipisahkan dengan koma. Materi kedua adalah bagaimana cara menyajikan himpunan. Baik, untuk menyajikan suatu himpunan dapat dengan 3 metode, yaitu metode roster, deskriptif, rule. Yang pertama ada metode roster, yaitu dengan cara tabulasi atau mendaftar anggotanya. Yang kedua, deskriptif, yaitu menyebutkan syarat keanggotaannya. Dan yang ketiga, ada metode rule yang dengan notasi pembentuk himpunan. Kita simak contohnya di sini ya. Diketahui himpunan dengan anggota A, B, C jangan lupa diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Kemudian pada metode deskriptifnya kita sebutkan syarat anggotanya adalah himpunan K adalah 3
huruf abjad Latin pertama. Kemudian untuk notasinya dapat dituliskan K sama dengan buka, kurung kurawal X, kemudian ada garis X lagi adalah 3 huruf abjad Latin pertama. Jadi di sini cara penulisannya adalah buka kurung kurawal, kemudian diambil elemen himpunannya, dapat diambil sembarang variabel, boleh X, Y, Z, terserah, kemudian ada garis lurus itu. Dibacanya adalah sedemikian hingga atau di demo. Kemudian kita disebutkan cara anggotanya. Jadi K adalah himpunan X sedemikian hingga X 3 huruf abjad Latin pertama. Kemudian contoh yang lain, misalnya di sini untuk meda dorongnya kita punya himpunan LX sedemikian hingga X lebih dari 3 kurang dari 11, di mana E adalah bilangan genap. Kemudian pada metode deskriptif dapat kita tuliskan himpunan L adalah bilangan genap yang terletak antara 3 dan 11. Berarti pada metode rosternya kita daftar anggotanya 4, 6, 8, dan 10. Yang ketiga adalah keanggotaan suatu himpunan. Untuk menyatakan keanggotaan dan bukan keanggotaan dari suatu himpunan dapat dinotasikan dari huruf alfabet seperti huruf E dalam alfabet Yunani. Jadi di sini bacanya adalah elemen atau anggota ini ada X, E, A. Jadi di sini dibaca ini berarti X merupakan anggota himpunan A, namun jika dibumbui tanda slash itu berarti di bawah X, bukan merupakan anggota A. Jadi kita simak contohnya. Jika A anggotanya adalah 1, 3, jadi di sini 1 adalah anggota A, kemudian 3 anggota A, sedangkan 10 bukan anggota A, maka dapat dituliskan bahwa 1 elemen A, 3 elemen A, dan 10 bukan elemen A. Kemudian yang keempat adalah kardinalitas atau bilangan kardinal. Kardinalitas bilangan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Di sini dinotasikan dengan N. Kemudian di dalam kurungnya kita sebutkan nama himpunannya itu apa, atau bisa dinyatakan dengan nama himpunan yang diapet oleh 2 garis yang tegak. Kita simak contohnya. Jadi himpunan A, di mana A adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X-nya adalah bilangan prima, kita daftar dulu ke anggotanya dari A bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti anggotanya A adalah 2, 3, 5, 7. Kita dapat menghitung banyaknya anggota A dengan membilang seperti biasa. Seperti di situ ada 4 anggota, jadi kardinalitasnya adalah 4. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.